Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin. Arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. وإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله تعالى في هذه المناسبة القيمة نواصل درسنا من كتاب كشف الساتر وهو شرح لكتاب روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ونحن الآن في الصفحة التالية في صفحة 52 بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن مدارك العقول. قلنا أن من المصطلحات المهمة لطلبة العلم أن يفهموها وهو هناك مصطلح مدارك العقول. مدارك العقول بمعنى hal-hal yang merupakan jalan masuk atau cara seseorang memahami hal-hal yang ada di luarnya. Metode untuk memahami atau masuknya informasi ke dalam diri kita dari lingkungan sekitar. Ada manusami bi madarikul uqul. Madarikul uqul ini yang pertama sudah kita ambil mudrik yang pertama yaitu al-ilmu. Sekarang kita ambil al-mudrikus tsani wa huwa al-yaqin. Mal farq baina al-ilmu wal yaqin? Al-farq bainahuma ala anna al-ilma qad la yahmilu sahibahu ala al-amali wal ibtisal. Ay mujarrad al-ilm. Alimta mathalan anna hunaka yaumul akhir wa alimta anna salata wajibah mathalan, walakin hadzal ilm qad yad'ufu fi qalbika. Qad qad yad'uf fil qalb wa qad ta'tarihi aidan tadkhulu aidan hunaka ba'du al-ahyan ba'da syukuk ba'da syubuhat thumma yu'assir ala hadzal ilm fayad'uf hadzal ilmu. Amma al-yaqin idza kana al-yaqin mustaqirran fil qalbi fi qalbil abdi, ya, sabitan fi qalbil abdi, fala tariqa lisyubuhat huna wala tariqa lisyukuk an yadkhul fi, ya, wa innama al-yakin hadza naqul i'tiqadun jazimun sanadkhul insyaallah. Dan al-yakin hadza i'tiqadun jazimun sabitun wa rasikhun fil qalbi. Dan la yaqbal at-tashqiq wa la yaqbal asy-syubuhat, ya. Lidzalika qala ba'dul ulama al-ilmu yu'ariduhu asy-syukuk atau tu'ariduhu asy-syukuk. Al-ilmu tu'ariduhu asyukuk, bimana al-ilmu tadkhulu alaihi asyukuk asyak, wal yakin la syakka fi, wal yakin la syakka fi. Baik, wal yakin la yadkhulu alaihi syak. Indama natakalam anis syak fa hada natakalam anil ilmi, ya. Lidzalika sanakhudh insyaallah fi maratibil ilmi hunaka asyak aidan, hunaka al-waham ila akhirih. Amma fil yakin fala, ya, al yakin hada a'la martabatan. Baik. Qala al-muallifu huna al-yaqinu wa huwa al-i'tiqadus sahihul jazim. Al-jazim mana ats-tsabit, ar-rasikh, al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan fakta. Ma'a istinadin ila dalilil qat'i, disertai dengan penyandaran kepada dalil yang pasti. Ya, jadi al-yaqin hada labudda bid dalil, wa dalil hunaka dalil qat'i wa hunaka dalil adh-dhanni. Naqul huna ad-dalil al-qat'i, ya, qat'i tsubut namanya. Amma dhanni, ya, falaysa bi qat'i tsubut. Wa huwa bi ma'na al-ilmi bil itlaqil awal, ya. Jadi al-ilmu itu juga al-i'tiqad sahih, ya kan? Al-jazim al-mutabiq lil waqi', ya. Maka maknanya berarti sama dengan al-ilmu dari pengertian bagian pertamanya tadi. Ya, al-i'tiqad sahih al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Wa hakadha al-ilmu aidan, ya, al-ilmu huwa al-i'tiqad as-sahih al-jazim al-mutabiq lil waqi' aidan. Baik. Wa akhadna ma'ani al-ilmi atau itlaqat al-ilmi fi al-liqa' al-madi, ya, irji ilaiha.
Walil yaqini madariq khamsa ay turuq khamsin tusilu ilaih. Ya. Al-an kaifa nahsul 'ala al-yaqin? Ada soal. Al-yaqin hada syai' 'alin, syai' 'azim. Kaifa nahsul 'ala al-yaqin? Ya. Idan labudda an na'rif turuqu aw madariqu khamsah linahsul aw linatawassal ilaiha. Awalan al-awwaliyat wa hiya al-badihiyat. Yang pertama apa yang kita kenal dengan istilah al-awwaliyat, ya, pengetahuan pertama. Allati la tahtamilun naqid, pengetahuan dasar, ya, yang tidak ada kemungkinan mengandung lawannya. Masalan naqul al-wahid nisful itsnain. La yumkin hunaka naqiduhu al-wahid al-wahid huwa al-itsnain masalan, la yumkin. Ada mansami bi al-awwaliyat, perkara-perkara yang mendasar yang semua manusia mengetahuinya. Yang kemudian yang kedua al-musyahadat al-batinah. Jadi kalau kita mendengar suatu informasi kemudian kita tahu informasi itu adalah bagian dari al-awwaliyat, maka apa yang kita ketahui setelahnya itu namanya, ya, itu namanya al-yakin. Ketika Anda katakan kepada antum api itu panas, tanpa perlu mengatakan kalimat ini antum sudah tahu api itu panas. Nah, maka api itu panas adalah perkara yang al-awwaliyat. Nah, setelah antum tahu al-awwaliyat, maka antum mendapatkan apa yang namanya al-yakin. Kemudian al-musyahadat al-batinah kal ihsas bil farah awil hazan awil alam awil ju' awil atash. Al-musyahadat al-batinah artinya perkara-perkara yang sifatnya berkaitan dengan perasaan, ya, perasaan, berkaitan dengan perasaan atau hasil dari panca indera, ya. Masalan al-ihsas, perasaan, rasa senang, sedih, ya, rasa sakit, ya, rasa lapar, rasa haus, itu berkaitan dengan perkara-perkara batin, ya, yang kemudian mempengaruhi fisik, ya. Ada orang yang gembira, ya, sampai menangis, misalkan ada orang sedih, ya, sampai guling-guling misalkan. Nah, itu perkara-perkara batin yang mempengaruhi perkara-perkara zahirnya. Kemudian yang ketiga al-mahsusatu zahirah. Al-mahsusatu zahirah ini lawan dari al-musyahadat al-batinah tadi, ya. Al-mahsusat artinya perkara-perkara yang dipanca indrai, yang kita indrai, yang kita rasakan, ya. Dan ya sifatnya zahirah, ya. Kenapa di nomor 2 tadi kita tidak kata al-mahsusat al-batinah? Ya. Karena hal-hal seperti itu, ya, hanya bisa dipersaksikan, yang merasakan antum sendiri, ya. Nah, jadi maka dinamakan musyahadat al-batinah. Jadi ya, misalkan antum mengatakan saya bersaksi bahwasanya saya senang, saya sedih, saya lapar dan seterusnya. Perkara-perkara senang, sedih, lapar itu kan hanya antum yang rasakan, ya, antum secara personal, ya. Tidak bisa antum memaksakan orang lain untuk memahami atau merasakan apa yang antum rasakan, karena itu sifatnya adalah al-musyahadat. Baik. Kal ihsasi bi anna an-nara muhriqatun, ya, wasal jabaridun. Masalan, ya, anta tahussu anna an-nar muhriqah mushtailah wasal jabaridun. Hadhihi min al-ma'arif al-zahirah, ya. La tahtaji ila ad-dirasa wa la tahtaji ila at-tajribah li ta'rif anna an-nar muhriqah wasal jabarid. Kullun nas ya'rif hada, ya. Kemudian yang keempat at-tajribiyat. Nah, ini dia perkara-perkara yang kita dapati, ya, dengan melalui adanya at-tajribah dan naqul penelitian. Ya, penelitian, ya, penelitian yang apa namanya? Yang ada aturan-aturannya tentu yang terstruktur sehingga bisa kita mengetahuinya. Masalah naqul ta'allam nabi anna zait al-khuru mushilun. Ana la adri mana zait al-khuru ada, ya. Yang jelas ini sejenis tumbuh-tumbuhan, apa namanya, kalau bahasa kita pohon jarak, bentuk pohon jarak, ya. Jadi pohon jarak dan sejenisnya itu dia mushil artinya melancarkan pencernaan, ya. Dari mana kita tahu bahwasanya minyak pohon tersebut melancarkan pencernaan? Ya, bitajribah, ya, dengan pernah mencobanya begitu, ya. Misalkan antum mengalami sembelit, susah buang air, kemudian antum mencoba buah dari pohon tersebut atau minyaknya, kemudian ternyata berhasil melancarkan pencernaan antum. Nah, ini namanya at-tajribiyat. Jadi apa yang kita ketahui, ya,
dari hasil penelitian tadi itu namanya al-yakin. Misalkan Pak Dokter misalkan atau Pak Tabib bilang kepada antum, ya, herbal yang ini fungsinya untuk ini, berarti beliau sudah tajribah di situ. Apa yang beliau sampaikan di situ bukan al-ilmu, itu al-yakin bagi beliau. Ya, karena beliau adalah orang yang pernah mentajribahnya. Tapi kalau antum hanya sekedar tahu saja, belum pernah mentajribahnya, belum pernah mencobanya, maksudnya antum tahu habatus sauda obat fungsinya begini, tapi hanya sekedar tahu, itu al-ilmu namanya. Ya, al-ilmu. Bisa jadi apa yang antum ketahui bertentangan dengan sebenarnya, dengan wakilnya. Baik. Kemudian yang kelima, al-mutawatirat ta'allamna biwujudil buldan an-na'iyah wal ashkhas al-madiyah war rusul litawaturi wa tatabu'il akhbar wujudiha. Al-mutawatirat ini artinya berita-berita, ya, yang kita dengar, ya, hanya bermodalkan pendengaran tanpa menyaksikan. Jadi saking seringnya kita mendengar berita ini, dia derajatnya mutawatir. Anda tahu sendiri mutawatir, ya. Mutawatir itu nggak mungkin ada kebohongan di dalam, ya, karena semua orang mengatakan begitu. Ya. Baik. Misalkan negara Amerika, ya, ada orang mengatakan negara Amerika itu ada, sebutkan dalam berita. Dari mana kita tahu Amerika itu ada? Ya, dari berita-berita yang kita dengar, ya, dari sosial media, dari televisi, kemudian orang-orang banyak membicarakannya. Nah, padahal kita belum pernah ke sana, belum pernah mengunjungi negara tersebut, tapi kita yakin keberadaan negara itu ada gitu. Arab Saudi itu ada, ya, padahal kita belum pernah ke sana. Ya, al-bulad an-na'iyah bimana al-ba'idah. Ya. Nah, kita juga tahu, ya, tentang keberadaan nabi-nabi terdahulu. Kita tahu adanya Nabi Musa, Nabi Isa. Dari mana kita tahu? Kan kita nggak pernah ketemu sama mereka. Dari akhbar. Dan akhbar ini derajatnya mutawatir. Bukannya satu dua orang yang mengetahuinya, tapi banyak orang. Baik. Itu dia al-mudrikus tsani, al-yakin. Jadi yang pertama al-ilm, kemudian al-yakin. Nah, adapun al-ma'rifah itu sudah kita bahas perbedaannya dengan al-ilmu kemarin. Baik. Sekarang kita masuk ke al-mudrikus tsalis, al-i'tiqadul fasid. Jadi keyakinan yang fasid itu juga sesuatu yang, ya, disebut dengan al-mudrik. Antum harus pahami dulu yang kita maksud dengan al-mudrik ini. Jadi al-mudrik ini cara kita mengetahui sesuatu. Ya, ada orang mengetahui sesuatu dengan cara belajar, membaca, ada yang dengan cara mendengar, ada yang dengan cara bertanya, ya, ada yang dengan cara melihat dan seterusnya. Ya, jadi mudrik orang itu berbeda-beda. Ya. Inputan apa namanya yang dia ketahui dari apa yang dia olah dari informasi sekitarnya itu berbeda-beda. Ya. Ada orang yang mendapatkan informasi yang salah sehingga dia meyakini sesuatu yang salah juga. Nah, ini namanya al-i'tiqadu al-fasid wa huwa ma yuqabilul yaqin. Ada diddul yakin. Al-yakin ada al-i'tiqadus sahih tadi. Al-i'tiqadus sahih wal jazim itu pengertian dari al-yakin tadi. Ya, al-i'tiqadul fasid ini sebaliknya. Wal i'tiqadul fasid, kenapa dikatakan fasid? Kapan i'tiqad itu dikatakan fasid? Malam yakun mutabiqan lima fil waqi' wa nafsil amri. Jika kalau dia tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, wa nafsil amr, tidak sesuai dengan perkara yang sedang dibicarakan. Katiqadin nasara bi anna Allah salisu salasa, masalah keyakinan trinitas, ya, Allah salisu salasa. Ketika orang Nasara mengatakan trinitas itu, maka ini adalah al-i'tiqad al-fasid. Limada li'annahu lam yakun mutabiqan lima fil waqi'. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Baik. Jadi sekarang patokan kepada suatu etikot itu fasid apa tidak berarti kepada waqi', ya. Berarti kepada waqi'-nya. Kalau di antum lihat contoh yang diberikan di sini kan perkara akidah, ya. Perkara akidah, keyakinan orang Nasrani dalam masalah trinitas. Nah, berarti perkara akidah ini adalah perkara-perkara yang yakin berarti. Ya, perkara yang yakin bukan sekedar al-ilmu, di atasnya lagi. Gitu. Bukan sekedar al-ilmu tapi di atasnya. Sudah sampai ke derajat al-yakin. Berarti perkara akidah ini kita katakan meskipun dia sifatnya keyakinan dalam hati, dia ibaratnya sudah menjadi fakta.
Ketika kita mengatakan Allah itu satu, itu faktanya memang begitu gitu. Karena ada orang yang punya keyakinan, tapi keyakinannya ini nggak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ada begitu kan? Itu ya i'tiqad fasid namanya. I'tiqad fasid itu nggak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ya, contohnya ya tadi Nasrani mengatakan Allah itu ada salah satu dari yang tiga. Keyakinan Trinitas ini bertentangan dengan fakta sebenarnya. Dari mana kita tahu sekarang fakta sebenarnya? Ya karena kita orang Muslim, ya kita apa namanya menganggap kita memang agama kita adalah agama yang paling benar. Ya, inna dina indallahil Islam, dan dalam agama Islam dikatakan Allah itu esa tunggal, yang bukan salah satu dari yang tiga. Gitu. Berarti ini bertentangan dengan wakil. Kemudian al-mudrikur rabi adh-dhann bahwa idrakul janibir rajih inda dzakir ma ihtimalin naqidil marjuh. Wa qad yatazayyadu adh-dhann fa yusamma ghalabatul dhann wa quwwatul dhann wa akhbarur ra'yi. Baik. Al-mudrik ar-rabi, kalau al-mudrik al-awwal tadi al-ilmu, kemudian al-yaqin, kemudian al-i'tiqadul fasid, itu masih berkaitan ketiga-tiganya. Ya. Kaitannya apa? Dari tingkatannya. Ya. Ya, jadi kalau al-ilmu ya, itu di atasnya ada al-yakin. Kemudian al-yakin berseberangan dengan al-i'tiqadul fasid. Nah, sekarang kita lihat al-dhann. Al-dhann ini sisi yang lain. Apa itu az-zan? Wa huwa idrakul janibir rajih. Ketika kita mengetahui sisi yang lebih kuat. Pengetahuan kita terhadap sesuatu itu ada dua, rajih sama marjuh. Ketika kita menguatkan yang rajih, ya itu namanya az-zan. Ya, jadi idrakul janibir rajih inda dzakir ma ihtimalin naqidil marjuh. Tapi yang namanya zon ini, kalau antum sebut ada kata rojih, berarti ada marjuhnya. Ini antum harus pahami. Ketika para ulama mengatakan ini ucapan yang rojih, oh berarti ada ucapan yang marjuh. Gitu. Dan rojih serta marjuh itu sangat-sangat objektif sekali. Sangat-sangat subjektif sekali. Gitu. Ini tergantung kepada sudut pandang. Gitu. Ya, jadi bagi seorang ulama ini yang rojih bagi dia, menurut dia. Gitu. Jadi antum harus pahami ini ketika seorang ulama mengatakan wahadar rajih, wahadal qaul wal qaul rajih. Kalau dia mengatakan hadha wal qaul rajih indahu, begitu. Ya. Laisa al muradib min ar-rajih huna as-sahih la. Ya, al rajih ya qad yakunu sahihan wa qad yakunu aksuhu, walakin hada ijtihad teman. Baik. Jadi ketika antum ditanya sama seseorang 1+1 berapa, dan antum ragu-ragu tidak sepenuhnya tahu jawabannya, sehingga antum mengatakan saya ragu-ragu, ya 2 apa 3, tapi saya lebih condong kepada 2. Nah ini namanya al-dhann. Ya. Karena apa? Yang 2 itulah yang rajih. Ya. Bagi antum yang marjuh itu adalah yang 3-nya. Baik. Jadi idrakul janibir rajih inda dzakir mahtimalin naqidil marjuh, ada kemungkinan naqid lawannya yaitu al marjuh. Dan zon ini yatazayad, sifat dari az-zon ini dia bisa bertambah. Ya, zon itu bertambah ghalabatu dzan, maka kemudian dinamakan ghalabatu az-zon. Jadi sedikit lagi mencapai al ilmu gitu. Misalkan antum meyakini yang benar itu 70%, 30%, yang salah 70% untuk mengatakan halal, 30% untuk mengatakan haram. Yang sesuai dengan fakta sebenarnya adalah halal misalkan. Berarti keyakinan yang benarnya lebih besar gitu, 70%. Dan 70% ini bisa naik nanti, bisa menjadi 80 ya, sampai 99%. Ya, maka kalau sudah naik tingkat terus seperti itu, ya, maka dia dinamakan ghalabatu adzan. Berarti ghalabatu adzan ini kalau nilai dzan itu di atas 50. Gitu. Ya, 51, 52 dan seterusnya. Ya, itu disebut dengan ghalabatu adzan, atau istilah lainnya quwwatuz dzan atau akbarur ra'yi. Baik. Dan tapi yang perlu untuk perhatikan di sini faedah, ya, tidak semua adzan di dalam Al-Qur'an ya, itu memiliki makna yang barusan kita sampaikan. Ya. Terkadang adzan di dalam Al-Qur'an itu yuradu bihi al-ilmu. Contohnya misalkan ketika Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya. Alladzina yadhunnun itu orang-orang yang mengira, bukan mengira artinya di sini. Dia mengetahui, ya.
Nah, orang-orang yang mengetahui bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka, ayya'lamun, ya, alladzina ya'lamun laisa yadun. Ya, baik. Lantas kenapa Allah gunakan kata azan di sini? Karena mereka memang meyakininya seperti itu. Ini kan konteksnya buat orang-orang yang ya, masih ada keraguan ketika masih hidup, apakah akan bertemu dengan Rabb mereka atau tidak. Gitu. Ya. Sedangkan bagi orang-orang beriman, ya, ya mereka itu ya ya'lamun, ya, tidak dikatakan yadhunnun. Ya. Baik. Nah, makanya kalau dalam Al-Qur'an tidak dikatakan ya alam apa namanya yadhunnun orang-orang beriman. Bahkan Allah langsung katakan falyamal amalan sholihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Langsung diberikan perintah di situ. Ya, beramal. Ya, namanya kalau sudah beramal berarti kan dia sudah memiliki ilmu. Ya, karena kalau zon tidak akan melahirkan amal. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ay ya'lamun annahum mulaqu rabbihim wa qad yutlaqul ilmu wa yuradu bihi dhann ka qouli ta'ala, ya. Sebaliknya juga begitu. Al ilmu maknanya adalah adzan. Ya, tidak bisa kita mengatakan al ilmu lawan dari adzan atau adzan lawan dari al ilmu. Al ilmu beda jenis dengan adzan. Naam, secara umum memang beda dia. Al ilmu ya al ilmu, adzan ya punya pengertiannya sendiri begitu. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an justru terkadang maknanya bisa tertukar. Ya. Misalkan ya, di Al-Qur'an Allah katakan fa'in alimtumuhunna mu'minat ay dhanantumuhunna fi ahadi tafsiratiha. Di antara penafsiran ayat ini adalah jika kalian mengetahui mereka itu beriman, perempuan-perempuan itu tentang tawanan perang ini ya, apakah mereka itu beriman apa tidak. Ya, jika kalian mengetahui, nggak mungkin mengetahui seorang beriman apa tidak itu kan. Meskipun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya kita tidak bisa sepenuhnya yakin orang itu beriman. Kita hanya sebatas zon saja gitu. Apalagi ini konteksnya di medan perang, itu bisa jadi dia pura-pura gitu. Ya, tapi kita tidak dituntut untuk menghukumi yang sarair, yang tersembunyi seperti itu. Baik. Al-mudrikul khamis, kemudian mudrik yang kelima yaitu asyak. Asyak itu 50-50. Ya, kalau azan itu 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. Ya, kalau asyak itu adalah ya, at-tasawi baina al-amrain duna tarjih. Antum nggak bisa menentukan mana yang rajih, mana yang marjuh di situ. Sama-sama kuat pendapatnya. Nah, ini yang paling memberatkan ini. Nah, inilah yang masuk ke dalam qaid fiqhiyah itu al-yakin la yazulu bisyak. Jadi yakin itu nggak bisa dihilangkan dengan syak yang 50-50. Bagaimana kalau 70-30? Azan bisa, gitu ya. Berarti kalau azan sudah, ya berarti dia antum pilih saja yang rajih selesai. Ya, tapi kalau asyak nggak bisa antum menentukan. Ya, apalagi di bawahnya asyak, al-waham dan seterusnya. Baik. Kemudian al-mudrikus sadis, mudrik yang keenam yaitu al-waham. Ini yang paling lemah ini. Wa huwa idrakul janibil marjuh wa huwa muqabil lidzan. Nah, jadi ini bisa kita katakan lawan dari azan. Kalau azan itu 70-30, antum lebih condong kepada 70, yang 30-nya itulah al-waham. Nah, jadi sangat lemah sekali derajatnya. Ya, sangat bertentangan dan fakta sebenarnya. Kemudian al-mudrikus sabi' al-jahal wa huwa adamul ilmi au intifa'ul idrak. Ya, al-jahal artinya ketiadaan ilmu. Ya, jadi al-jahal itu ketiadaan ilmu. Dan kalau kita mendengar kata al-jahal, konteksnya pasti negatif ya. Konteksnya pada negatif. Padahal tidak selamanya al-jahal itu bermana negatif. Jahal itu artinya ya, adamul ilmi bisyai. Ya, tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui, belum mengetahui maksudnya. Ya. Nah, jadi al-jahal itu secara umum sebenarnya ya, tidak selalu dipahami dalam konteks negatif. Karena apa? Karena al-jahal itu qisman. Ya, jahal itu ada dua. Yang pertama jahlun basir wa huwa intifa'u idraki syai' bil kulliyah, tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh. Itu jahlul basir namanya. Ketika antum ditanya sama orang berapa 1+1, antum katakan wallahu a'lam. Nah, ini namanya idraku syai' intifa'u idraku syai' bil kulliyah atau jahlun basir. Ya, maka kita katakan basir ya, perkara yang sederhana gitu, jahl yang la ba'sa bihi karena aku. Baik.
au huwa adamul ilmi mutlaqan, atau bahasa lainnya mutlak sama sekali tidak tahu, itu namanya jahlun basit. Kemudian jahlun murakkab wa huwa tasawwur syai' ala ghairi hayatihi. Jahl murakkab, ya, murakkab di mana muallaf, ya, ta'allaf, tersusun. Jadi jahal di atas jahal gitu. Baik. Wa huwa tasawwur syai' ala ghairi hayatihi, menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan hay'ah sebenarnya. Wa summiya murakkaban li'annahu murakkabun min adamil ilmi bi syai' wa min al-i'tiqad alladhi huwa ghairu mutabiq lima fil kharij. Jadi dia ini awal dari jahal murakkab itu adalah jahlul basir gitu. Ya. Dia tidak mengetahui sama sekali. Ya. Tapi di atas ketidaktahuan ini dia membangun keyakinan yang baru. Ya. Sekarang kalau ada suatu keyakinan dibangun di atas kejahilan, nah, tentu fasid jadinya kan. Dia membangun tidak di atas perkara yang benar gitu. Dia membangun i'tiqadnya di atas sesuatu yang ghairu mutabiq lima fil kharij. Masalan, ya, naka man sa'alaka hal tajuzu sholatu bitayammum inda adamil ma'? Fa in qala la alam kana dzalika jahlan basit. Ini jahal basit kalau dia mengatakan Allah alam la adri, ya, atau yaskut masalan. Wa amma in qala la yajuz kana dzalika jahlan murakkaban min adamil ilmi bil hukm. Ya, kalau dia mengatakan tidak boleh, ini jahil murakkab. Ya, karena dia tidak mengetahui al-ilmu tentangnya, ya, kemudian dia berfatwa dengan hukum yang batil, yang bertentangan dengan, ya, hal sebenarnya. Baik. Jadi ini ketika Allah mengatakan wala taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, ini jangan murakkab maksudnya. Ya, kalau tidak tahu tentang Allah ya diam. Tidak tahu tentang hukum Allah ya diam, belajar, ya, agar memiliki ilmu tentangnya. Tapi jangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Baik. Wa qalu hunaka minal ulama man yaqulun al-jahilul basitu man yajhal wa ya'lam annahu yajhal. Jahil basit itu ya yang dia nggak tahu, ya, hukum sesuatu dan dia sadar kalau dia nggak tahu. Kesadaran akan ketidaktahuan itu akan mendorong ia untuk, ya, untuk belajar. Al-jahlul basit ini berarti bagus sebenarnya karena dia akan mendorong seseorang untuk belajar. Karena kalau orang merasa dirinya berilmu, dia kan tidak akan belajar, ya, karena dia merasa memiliki ilmu tentang masalah tersebut. Wal jahilul murakkab atau al jahil murakkab, ya, man yajhal wa yajhal annahu yajhal. Ya. Jadi dia jahil, tidak mengetahui, dan dia juga nggak tahu, nggak sadar kalau dia itu tidak tahu. Ya, jadi ketidaktahuan di atas ketidaktahuan, kebodohan di atas kebodohan. Maka dia dikatakan dia itu murakkab. Berarti lebih mending jahlul batil. Ketika kita ditanya sesuatu, kita katakan wallahu alam, dan pasti pada diri manusia itu ada namanya al-jahlul basit. Enggak ada seorang pun manusia yang mengetahui seluruh hal di alam semesta ini. Ya, seorang ulama yang belajar ilmu-ilmu agama tentu, ya, kalau kita tanya tentang hukum-hukum fisika dia nggak tahu. Gitu. Seorang yang belajar ilmu kesehatan, kalau kita tanya tentang ilmu permesinan, misalkan ilmu teknik, ya, dia nggak tahu. Nah, jadi tidak mungkin ada seorang manusia yang menguasai seluruh ilmu. Ya. Baik. Al-ilmu bimakna al-idrak yang qasimu ila ismain. Al-ilmu bimakna al-idrak. Ilmu yang bermakna al-idrak dibagi menjadi dua, tasawur dan tasdid. Kalamuna fil ilmil muhdas ay ilmil ibad wa amma ilmullah ta'ala fa huwa qadim. Jadi kalau kita membicarakan masalah ilmu yang perlu Anda perhatikan di sini, ilmu di situ maksudnya ilmu ibad, ilmu mukallaf, ya, ilmu manusia, ilmu hamba. Jadi kalau kita mengatakan ilmu dan ilmu ushul fikih, itu maksudnya ilmu hamba kita, bukan ilmunya Allah. Ya, karena yang kita bicarakan adalah ilmu yang sifatnya muhdas. Muhdas artinya, ya, dimunculkan baru. Berarti ada effort belajar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kalau Allah ilmunya itu qadim, tanpa perlu belajar Allah mengetahui sesuatu. Baik. Wa huwa ilmun wahidun yata'allaqu bi jami'il ma'lumat 'ala ma hiya bi lam yazal wa la yazal. Wa la yajuzu 'alaihi at-taghyir wal butlan wa la yusab bi annahu daruriyyun wa la bi annahu muktasab wa la istidlal. Ya.
Ilmunya Allah itu adalah satu-satunya ilmu yang berkaitan dengan segala pengetahuan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi Allah mengetahui segala hal dan pengetahuannya itu bukan sekadar tahu, tapi memang begitulah faktanya. Ya. Lam yazal wala yazal, dan akan terus begitu. Wala yajuzu alaihi taghyir wal butlan. Ilmunya tidak akan berubah. Manusia hari ini di usia mudanya dia mengetahui banyak ilmu. Di usia tuanya dia sudah terserang pikun. Ya, berubah ilmunya. Ya, bahkan ada yang hilang sama sekali, butlan. Ya. Wala yusab bi annahu daruri wala bi annahu muktasab. Nah, ini perhatikan. Tidak boleh kita mensifati ilmunya Allah itu dengan mengatakan ilmunya Allah itu daruri, ya, atau ilmu daruri ya. Ya, yang dia untuk mengetahuinya itu kita nggak butuh belajar. Ya. Memang semua manusia tahu, gitu. Ya, jadi ilmunya Allah itu nggak dikatakan begitu. Kalau kita mengatakan ilmu daruri, itu maksudnya ilmu hamba. Ya, kalau mengatakan ilmu daruri itu ilmu hamba. Wala bi annahu muktasab, tidak dikatakan ilmunya muktasab, wala istidlal. Dia butuh kepada istidlal Allah untuk mengetahui ya, sifat manusia, enggak butuh. Ya, li'alla yuhamu qaumuhu subhanahu muhtajan ilal ilmi lima ya'lamuhu lidaf'i dhararin anhu. Ya. Tujuan kenapa kita katakan bahwasanya kenapa ilmunya Allah itu tidak dikatakan ilmu yang daruri, bukan ilmu yang muktasab, bukan ilmu yang istidlal, ya. Karena kalau kita mengatakan ilmunya Allah daruri, muktasab, berarti Allah itu butuh kepada tajribah. Ya, untuk mengetahui sesuatu Allah butuh uji coba. Ya, Allah butuh misalkan dunia ini, ya, segala hal yang terjadi di muka bumi ini Allah uji coba dulu sebelum dipraktekkan kepada manusia. Tidak begitu. Ya, pengetahuannya Allah itu mutlak. Baik. Au annahu mulja'un wa mukrahun 'alal ilmi bima huwa 'alimun bihi. Atau kita katakan misalkan kalau antum menisbatkan kata daruri kepada ilmunya Allah, itu sama dengan antum menetapkan bahwasanya Allah itu terpaksa untuk mengilmui sesuatu. Ya. Misalkan antum tahu air itu ya, bisa menghilangkan dahaga. Kenapa antum tahu? Iya, karena adanya tajribah, ya, adanya kondisi di mana mengharuskan antum untuk meminum air. Berarti kan ada kondisi yang memaksa gitu. Ya, kalau Allah nggak begitu, Allah nggak ada apapun yang memaksa dia untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu. Wa muhalun dzalika fi sifatihi subhanahu wa ta'ala. Perkara yang muhal, perkara yang ya tidak mungkin terjadi pada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala uluwan kabira. Ini adalah penukilan dari kitab Al-Uddah di Abi Ya'la, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan di awal kitab ini dulu bahwasanya Rawdun Nadhir ini ya banyak diambil dari atau merujuk kepada kitab Al-Uddah, entah secara kontekstual ataupun secara eksplisit. Baik, maka di syarah sini Syekh Al-Ghazi di sini ya, pensyarah kitab ini, penulis kitab Kashfus Satir ini, beliau juga merujuk kepada kitab yang sama. Dan di sini antum melihat ya, ada beberapa tadi di halaman sebelumnya juga itu diambil dari Al-Uddah, ya, sekarang diambil juga dari kitab Al-Uddah. Nah, ini adalah metode para ulama. Ya, ketika mempelajari suatu kitab, mereka melihat dulu rujukan kitab ini apa, sehingga bisa mereka membaca juga rujukan itu, ya, sehingga gambaran yang dia dapati sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis kitab aslinya. Inilah metode ilmiah para ulama di sini. Baik. Jadi itu mukaddimah ya. Jadi ilmu itu ya, ilmu maksudnya idrok. Kalau antum dengar kata idrok itu maksudnya hamba. Itulah maksud dari kata al-ilmu bimakna al-idrok. Kalau dikatakan al-ilmu saja mencakup ilmunya Allah nanti gitu. Tapi al-ilmu di sini maknanya adalah idrok. Idrok itu artinya ya proses mendapatkan informasi itu kan. Proses mempelajari sesuatu itu idrok. Ya, maka yang dimaksud dengan al-ilmu di sini yang bermakna al-idrok, ilmunya hamba maksudnya ada dua, tasawur sama tasdir. Tasawur artinya penggambaran, ya, gambaran di dalam pikiran. Tasdir artinya pembenaran. Baik.
Apa itu tasawur? At-tasawur huwa husulu surati syai' fil aqal min ghairi hukmin alaihi binafyin aw itsbat. Tasawur itu antum mendapati adanya gambaran sesuatu dalam pikiran antum tanpa menghukuminya dengan nafi atau isbat, tanpa mengatakan ada atau tidak adanya. Ketika Anda mengatakan kursi, terbayang di kepala antum kursi itu seperti apa. Tapi antum tidak menghukumi ada atau tidak adanya. Gitu. Antum hanya membayangkan. Nah, itu namanya tasawur. Au huwa idrakul mufrad. Ya, tasawur itu idrak itu. Ya, tasawur huwal idrak begitu. Ya, jadi penggambaran. Nah, apa yang ada dalam bayangan pikiran antum itu namanya tasawur. Mitlu idrakul musnad ilaihi wahdah ayil mubtada mitlu Zaid atau idrakul musnad wahdah ay al khabar. Ketika Anda mengatakan misalkan Zaid, ya, antum bayangkan langsung Zaid itu seorang laki-laki, ya, badannya seperti ini, tinggi, begini. Nah, itu namanya tasawur. Kemudian Anda mengatakan qaimun. Ya, qaimun ini antum punya gambaran qaimun itu artinya berdiri. Berarti Zaid yang tadinya antum tidak hukumi dia berdiri atau duduk, sekarang antum hukumi dia berdiri. Paham maksudnya? Jadi ketika antum pertama kali mendengar kata Zaid, antum bayangkan bisa saja dia berdiri atau duduk kan, tanpa menghukumi dia harus berdiri atau duduk. Tapi ketika anda katakan qaimun, Zaidun qaimun, sekarang mubtada khabar. Nah, sekarang antum ya, punya gambaran yang sempurna bahwasanya Zaid itu dia berdiri. Zaidun qaim. Baik. Bagaimana kalau sekarang anda mengatakan Zaidun qaimun, tapi antum bayangkan Zaid sedang duduk? Tetap dinamakan tasawur. Nah, jadi di dalam pengertian tadi, tasawur itu tanpa tanpa kita membayangkan tanpa kita menghukumi apa yang kita bayangkan itu benar atau salah. Ya, tidak ada kaitannya dengan wakil. Jadi tasawur itu bisa benar, bisa salah. Kenapa? Al-insya. Boleh kita katakan al-insya karena memang tasawur itu kan tidak berkaitan dengan aturan benar salah. Nah, insya bisa, tapi insya itu kan pembahasannya beda. Wal musnad ilaih al mubtada awil fa'il yusamma mahkuman alaih aw mawdu'an wal musnad al khabar awil fi'il yusamma mahkuman bihi aw mahmulan. Nah, ini ada dalam pembahasan balaghah ini. Wa qalu aidan inna tasawwura huwa idrakun nisbah al-insya'iyah. Nah, itu dia. Ya. Jadi nisbah al-insya'iyah. Apa itu nisbah al-insya'iyah? Ai sighatut talab. Nah, jadi dia muncul dari bentuk talab. Ya, Allah musta'an. Au idrakun nisbah ala wajhil jahal awil waham awil syak. Wa hadhil anwa tusamma tasawuran sadajan atau sadijan. Ya. Tasawuran sadijan. Baik. Jadi para ulama lain mengatakan tasawur itu pengertiannya idrakun nisbah al-insya'iyah. Apa itu nisbah al-insya'iyah? Nisbah al-insya'iyah itu adalah porsi penggambaran yang kita dapati dari talab. Ya, dari sigoh talab. Ya, ketika antum mendengar sesuatu, ya, ada suatu khabar begitu, apa yang antum dengar ketika mendengar khabar, apa yang antum pahami ketika mendengar suatu khabar, ya, nah, tanpa menghukuminya dia al-jahal atau al-waham atau asyak. Nah, ini namanya tasawur atau tasawur sadijan. Tsaniyan at-tasdiq wa huwa husulu surati syai'. Kalau dikatakan nisbah itu hukum maksudnya ya. Nah, kalau dikatakan an-nisbah al-insya'iyah maksudnya al-hukmul insya'i. Jadi nisbat itu artinya menghukumi sesuatu. Ya, jadi antum mengatakan bangkai itu haram, itu berarti antum menisbatkan bangkai itu kepada keharaman. Nah, itu paham baik-baik itu. Baik. Jadi at-tasdiq. Ya, kalau tasawur itu berarti di bawahnya tasdiq. Ya, tasawur itu sekedar penggambaran. Ya. Jadi bedanya dengan tasdiq apa? Bedanya ada penisbatan kepada hukum dia. Tasdiq itu sama husulu surati syai' fil aqal. Adanya gambaran sesuatu dalam pikiran tapi ma'al hukmi. Nah, ini perlu garis bawahi. Bedanya dengan at-tasawur tadi ya, di sini dia. Ma'al hukmi. Ya, kalau tasawur apa? Min ghairi al-hukmi alai.
Baik. Wa qad yu'rafu bi annahu idrakun nisbah ala wajhil ilmi aw dhann. Idrakun nisbah. Jadi kalau antum mengatakan at-tasdiq itu masuk dua, al-ilmu atau adh-dhann. Ya. At-tasdiq itu dua, al-ilmu atau adh-dhann. Nah, berarti kalau al-waham, ya, al-jahal, ya, asyak itu enggak masuk ke tasdiq namanya. Ya, enggak masuk ke tasdiq namanya. Baik. Kalau dalam perkara-perkara akidah, nah, itu al-ilmu atau adh-dhann. Allah itu satu, itu al-ilmu atau adh-dhann? Al-ilmu. Ya. Nah, ketika kita mengatakan Allah itu satu, bahasa akidahnya apa? Keyakinan. Keyakinan itu bahasa Arabnya apa? Iman. Ya. Iman secara bahasa artinya atas-tasdiq. Nah, itulah al-ilmu. Berarti al-ilmu adalah bagian dari atas-tasdiq. Ya. Kalau dalam masalah fikih, ya, kalau dalam masalah fikih, ya, ketika kita mengatakan kunut subuh itu tidak disunnahkan dibaca sepanjang tahun, ya. Pendapat seperti ini al-ilmu atau adh-dhann? Nah, kalau al-ilmu berarti 100% bulat, enggak ada mukhalifnya. Berarti adh-dhann. Ingat perkara fikih itu dibangun di atas adh-dhann. Ingat kaidahnya. Ya, al-fiqhu mabniun 'ala adh-dhann. Ya, fikih itu dibangun di atas adh-dhann. Itulah kenapa ada khilaf-khilaf itu. Kalau dalam masalah akidah kenapa enggak ada khilaf? Ya karena dia dibangun di atas al-ilm. Sedangkan masalah fikih, ya, itu wajar adanya khilaf-khilaf di antara para fuqaha. Kenapa? Ya karena memang fikih itu dibangun di atas zon. Ya, ada rajih, ada marjuhnya gitu. Bagi seorang ulama itu rajih, bagi yang lain itu marjuh. Ya, wajar jadi khilaf di situ. Baik. Nah, jadi tasdiq itu ya mencakup al-ilmu dan adh-dhann. Sedangkan selain keduanya ya, tidak disebut dengan at-tasdiq, tidak ada pembenaran. Wa in lam yakun mutabiqun lil waqi', ya, wa yusamma id'anan. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan waqi'nya, dia namanya id'an. Ya, jadi sebelum ke tasdiq itu namanya id'an. Ya. Jadi kalau al-ilmu itu kan sesuai dengan waqi' ya. Sesuai dengan waqi'. Sesuai dengan waqi'. Kemudian sebelum dia sampai ke derajat at-tasdiq itu ada namanya tahapan al-id'an. Al-id'an itu ya anak kurang tahu padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Ya intinya id'an itu dia ya tidak sesuai dengan waqi'. Jadi kalau pembenaran keyakinan yang antum punya dalam hati itu ya sesuai dengan waqi'-nya, maka dia dinamakan tasdiq. Ya, tasdiq namanya. Ya, tapi kalau tidak sesuai dengan waqi' itu namanya id'an. Kenapa nggak dikatakan al-jahal? Al-jahal itu tingkatan beda maudu, itu beda medan pembahasannya. Nah, jadi begini maksudnya. Ketika antum mendapati atau membayangkan sesuatu dalam pikiran antum, kemudian antum menghukumi dia ada atau tidak ada, antum menghukumi dia nafi atau isbat. Kalau antum menghukumi nafi ternyata memang benar nafi sesuai dengan fakta sebenarnya, itu tasdiq. Kalau antum mengatakan antum menghukumi dia isbat padahal dia sebenarnya adalah nafi, ini namanya id'an. Gitu. Itu misalkan mengatakan ya bahwasanya wajib beriman kepada ya Al-Qur'an. Ini tasdiq di situ. Tasdiq kenapa? Karena disertai dengan adanya penyandaran kepada hukum al-isbat. Nah, untuk menyandarkan kan di situ Al-Qur'an itu wajib diimani. Nah, berarti di sini adalah at-tasdiq. Di lain waktu antum mengatakan atau ada orang lain yang mengatakan ya, tidak wajib mengimani Al-Qur'an seluruhnya. Nah, ini bagi dia itu adalah tasdik karena diyakini kan? Ya, karena diyakini. Ya. Tapi karena keyakinannya itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, jatuhlah dia ke yang namanya id'an. Nah, jadi al-ilmu atau al-dhann
Jadi kalau kita apa namanya gambarkan akan seperti ini dia. Al ilmu dengan azan, kedua-duanya ini kalau sesuai dengan waqi', ya, maka dia menjadi tasdid. Ya, kalau tidak sesuai dengan ghairu waqi', ya, tidak sesuai dengan ini, maka dinamakan iz'an. Gitu dia. Jadi ilmu yang antum ketahui itu, ya, kalau antum sangat yakini dia dan memang sesuai dengan fakta sebenarnya, tasdid. Jadi bedanya adalah patokannya kepada adanya keyakinan yang kuat itu. Ya, adanya keyakinan yang kuat. Ya, kalau keyakinan itu kuat dan sesuai dengan fakta, itulah tasdid. Ya, kalau tidak sesuai dengan fakta, itulah yang disebut dengan al-iz'an. Baik. Nanti setelah ini baru kita akan ambil bahwasanya tasawur itu nanti dibagi menjadi dua, tasawur yang daruri dan tasawur kasbi, ya, atau nadhari. Ada juga nanti tasdiq. Nah, tasdiq ini nanti dibagi menjadi dua, ya, tasdiq nanti tasdiq daruri sama tasdiq nadhari juga. Baik. Ya. Kemudian dikatakan di sini mana anisbah fi qaulina idrakun nisbah. Apa yang dimaksud dengan nisbah ketika kita mengatakan idrakun nisbah? Idrakul hukum artinya. Ya. Mahwal hukum wa isbatu amrin li amrin aw nafyuhu an. Ya. Jadi hukum itu artinya menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikan sesuatu dari sesuatu yang lain. Ketika antum mengatakan ini halal, itu berarti antum menghukumi sesuatu itu dengan sifat halal. Atau mengatakan ini tidak halal, berarti antum meniadakan sifat halal dari sesuatu itu. Ya. Ya, jadi misalkan antum mengatakan bangkai itu haram, ya, berarti antum menisbatkan, ya, suatu perkara yaitu bangkai kepada sifat haram. Atau mengatakan bangkai itu tidak halal, berarti antum menisbatkan bangkai itu kepada penafian sifat halal. Berarti ini namanya menghukum. Ketika ada penyandaran suatu hukum, itulah yang disebut dengan idraku an-nisbah. Idraku nisbah berarti nanti antum meyakini sesuatu itu halal atau haram. Ya. Misalkan sekarang antum masuk ke ruangan ini tidak mengetahui hukum bangkai itu apa. Antum belajar, ya, belajar untuk mengetahui hukum bangkai itu apa. Ya, jadi tujuan antum belajar itu apa? Untuk mengetahui idrakun nisbah tadi. Proses antum belajar mengetahui dalilnya itu namanya idraku an-nisbah. Jadi antum sekarang lagi ngapain? Lagi proses idrakun nisbah. Ya, sehingga ketika keluar dari ruangan ini, ana sudah membawa kesimpulan hukum beserta dalil-dalilnya. Baik. Aksa mutasawur wa tasdik, kemudian pembahasan tentang aksa mutasawur dan tasdik. Masing-masing dari tasawur dan tasdik itu tadi kalau kita katakan al ilmu, ya, al ilmu bimana al idrak, al ilmu bimana idrak itu dibagi menjadi dua, tasawur dan tasdik. Maka masing-masing dari tasawur dan tasdik ini punya dua bagian. Bagiannya daruri sama nadhari. Berarti ada tasawur daruri, tasawur nadhari, tasdik daruri sama tasdik nadhari atau kasbi. Baik, kita mulai dari tasawur daruri. At-tasawur ad-daruri huwa idrakul mufrad al-hasil biduni nadharin. Idrakul mufrad, perhatikan kata idrakul mufrad. Yang maksud dengan idrakul mufrad itu mengetahui satu hal saja. Misalkan Zaid. Kalau Zaid duduk, itu bukan idrakul mufrad namanya. Ya, idrakul mufrad satu saja, mubtada saja atau khobar saja. Ya. Jadi ketika antum mengetahui sesuatu yang mufrad, pengetahuan atau penggambaran itu terjadi biduni nazar, tanpa bahas. Bahas itu artinya penelitian, pembelajaran. Ai biduni bahsin wa imali fikrin aw istidlal, tanpa ada istidlal. Ya, contohnya misalkan idrakuna Zaid wahdah au annar wahdaha biduni hukmin 'alaiha wa biduni imali fikrin. Ketika antum mendengar kata api,
Ya, antum nggak mengatakan api itu panas atau tidak panas, antum tidak menghukuminya. Ini namanya idrakul mufrad. Ya, ketika mendengar kata api, semua manusia punya gambaran api itu seperti apa, meskipun mungkin gambarnya agak sedikit berbeda-beda. Jadi tanpa menggunakan akal pikiran. Jadi secara istilahnya secara apa namanya sekilas aja untuk mendengar kata api, mau nggak mau pasti antum akan pikirkan api itu seperti apa. Jadi tanpa berusaha untuk mengingat-ingat api itu seperti apa, otak itu otomatis langsung membayangkan. Ya, itu namanya at-tasawur ad-daruri. Kemudian ada at-tasawur yang sifatnya nazari, berarti dia nggak otomatis kepikir, perlu adanya pembelajaran, perlu adanya istidlal. Ya, misalkan ketika kita mengetahui al-wajib, bahwa al-idrakul has an-nazar mustidlal kaidrakina al-wajib wahdahu. Kita mengatakan wajib, wajib itu apa? Jadi nggak semua orang tahu perkara yang dimaksud dengan wajib itu apa. Hanya yang mereka yang belajar usul fikih yang tahu apa itu wajib. Baik. Maka ketika antum belajar usul fikih, antum tahu wajib yang dimaksud itu apa? Ya, apa yang antum tahu sekarang itu namanya tasawur nazari, karena hasil dari proses belajar itu. Kemudian yang ketiga, wa amma tasdiqud daruri fa huwa kullu ilmin muhdatsin la yajuzu wurudus syakki alaihi wa yalzam nafsul makhluq mithlu idrakina an-naru al-muhriqah. Adapun tasdiq daruri itu sebenarnya sama dengan tasawur ad-daruri, bedanya pada penekanannya saja. Kalau tasawur itu dia hanya mujarrad gambaran saja, kalau tasdik di atasnya. Nah, dimaksud dengan tasawur tasdik ad-daruri adalah kullu ilmin muhdats, ilmu baru, berarti ilmunya hamba. Kalau dikatakan ilmu baru berarti sebelumnya kita tidak tahu. Gitu. Ya, sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. La yajuzu wurudus syakki alaih. Namanya tasdik itu nggak boleh dia kemasukan syak. Kalau ahli ilmu boleh nggak kemasukan asyak? Boleh, sehingga menurunkan derajatnya menjadi adzan. Ya, ahli ilmu kemasukan asyak itu jadinya adzan. Ya, tapi kalau at-tasdiq ini seperti al-yakin dia. Ya, jadi tidak bisa kemasukan asyak. Ya, maka kita katakan al-yakin la yazulu bisyak. Baik. Wa ilzam nafsul makhluk mithlu idrakina an-nar al-muhriqah. Ketika untuk mengatakan an-nar al-muhriqah, ini adalah ilmu baru tapi tidak bisa dimasuki oleh asyak. Enggak mungkin ada mengatakan an-nar ghairu muhriqah misalnya. Pasti enggak ada yang percaya. Ini namanya tasdiq ad-daruri. Pembenaran yang antum katakan bahwasanya api itu pasti panas, api itu bisa membakar sesuatu, itu adalah pembenaran yang sifatnya doruri. Ya, pembenaran yang sifatnya doruri. Gak mungkin ada orang yang menyelisihi. Kemudian yang keempat, wa amma tasdiqul kasbi awin nadhari mitlu idrakina as-salatu wajibah wa hadha min babil ilmi syar'il waqi' anil kitab was sunnah wa ijma'il ummah wal qiyas ala ahadi hadil usul tsalatsa. Antum mengatakan salat itu adalah wajib. Dari mana antum tahu? Antum pasti belajar. Ya, berarti pembenaran keyakinan yang antum katakan sholat itu hukumnya wajib itu adalah hasil dari mempelajari ilmu syar'i yang bersumber dari Alkitab, As-Sunnah, dan Al-Ijma' serta Al-Qiyas, ya, qiyas dari tiga sumber hukum tadi. Wa qulna inna hadha min babil ilmi syar'i, ya tasdiq an-nadhari, ya. Nah, ini min babil ilmi syar'i li'anna tasdiq al-kasbi qisman syar'iyyun kama mathalna wa minhum man huwa aqliyun ay tariqu itsbatihi al-aql la syar'a ka ilmina wa drakina bi huduthi al-alam. Baik. Jadi kalau kita bahas masalah apa namanya? Tasdiq al-kasbi di sini, ya, ini kita kerucutkan hanya pada tasdiq kasbi yang bermakna ilmu syar'i. Ya, jadi ilmu itu kan bukan hanya ilmu syar'i. Ya, jadi yang kita masukkan dalam pembahasan kitab ini adalah dengan ilmu syar'i saja. Ya, adapun ketika kita mengatakan ya, proses terjadinya alam semesta misalkan, nah, ilmu seperti itu bukan termasuk ilmu syar'i. Ya, jadi ilmu syar'i yang kita maksud di sini sesuai dengan pengertian fikih itu sendiri yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya, al-amaliyah, ya, al ilmu yang sifatnya al-amali, ilmu amali. Baik.
Wa yuradu bid-daruri huna al-ma'ruf bil badaha ay la yatawaqqaf husuluhu fi dhihn ala syai' kal ilmi bil qadaya al-awwaliyah mitu al-wahid nisful itsnain wa tasawwurul harara wal burudah. Yang dimaksud dengan at-tasdiq ad-daruri adalah ya, al-ma'ruf bil badaha yang kita ketahui dengan ya dengan kecerdasan, dengan otak maksudnya. Hanya dengan otak saja tahu kita gitu. Jadi la yatawaqqaf husuluhu fi dhihn ala syai', tidak ada yang menghalangi kita untuk mengetahuinya. Ya, walaupun antum nggak belajar, maksudnya tetap tahu, bisa tahu. Nggak perlu duduk di bangku kuliah untuk mengetahuinya. Kalau ilmi bil qadaya al awwaliyah, bisa mengetahui perkara-perkara al awwaliyah. Perkara-perkara al awwaliyah tadi yang kita sebutkan di awal tadi, ya al awwaliyah atau al badihiyah itu ya. Nah, ini dia, ya. Di pengertian al yakin itu. Al qadaya al awwaliyah mithlu al wahid niswal itsnain, tasawurul harar wal buruda. Satu itu adalah setengah dari dua, ya, atau menggambarkan panas dingin, ya, itu namanya tasawur ad-daruri. Wa yuradu bil iktisabi wan nadhar mulahadatul ma'qul li tahsilil majhul. Pengertian dari al-iktisab adalah mulahadatul ma'qul. Ini pengertiannya bagus sekali nih, ya. Mulahadatul ma'qul, memperhatikan hal-hal yang bisa dilogikakan, hal-hal yang logis, maksudnya ma'qul artinya logis, ditahsilil majhul, untuk mengetahui perkara yang majhul, yang tidak diketahui. Misalkan pulpen ini sekarang ini adalah makulnya, ya. Anda perhatikan pulpen ini, kemudian Anda buka tutupnya, Anda tulis di papan tulis untuk mengetahui warna tintanya, ya. Proses Anda untuk menulis dengan pulpen ini dengan tujuan untuk mengetahui warna tintanya, itu namanya al-iktisab atau an-nazar atau al-bahas, ya, atau al-istidlal, gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan para ulama misalkan hadzal kalam yahtaj ila nazar, maksudnya apa? Yahtaj ila mulahadzah awalan, yang masih perlu diteliti lagi, gitu maksudnya. Itu nazar istilahnya. Maka kalau dikatakan sesuatu yang sifatnya teoritik, ya, teoritis, itu dinamakan nazari dalam bahasa Arab, ya kan? Nah, jadi ilmu nazari itu ilmu teoritis, sedangkan ilmu amali itu ilmu yang praktis, ilmu praktek berkaitan dengan penerapan. Baik. Ya, bahkan skripsi itu pun kan dibagi menjadi dua, ya kan? Kualitatif sama kuantitatif. Ya. Nah, kualitatif itulah bolehlah kita katakan sebagai apa namanya? Kalau kualitatif, ya, itu berarti nazari, ya, kuantitatif itu amalinya atau tatbiki. Baik, jadi kalau ditanya sama orang mana an-nazar huna, yahtaju ila nazar, yahtaju ila al-iktisab. Mana al-iktisab wa an-nazar? Naqul mulahadatul ma'qul li tahsili al-majhul. Al-ma'qul itu artinya benda atau sesuatu yang kita amati, majhul artinya ilmu yang kita tidak ketahui, perkara yang tidak kita ketahui. Misalkan tadi warna tinta pulpen ini majhul bagi anak, ya, sehingga perlu adanya penelitian, ya, untuk mengetahuinya. Kamulahadati al-muqaddimatain al-ma'lumatain li tahsilin natijah al-majhulah mithlu qaulina al-alam mutaghayyir, ya, mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadits hatani muqaddimatani ma'lumatani bil musyahadah wal istintaj. Ya, misalkan kita memperhatikan dua muqaddimah yang ma'lumah. Muqaddimah ma'lumah ini maksudnya dua premis, ya, sehingga bisa kita sampai kepada konklusi, kepada satu kesimpulan. Jadi kita dalam penelitian ilmiah itu kan minimal butuh kepada dua premis untuk menyimpulkan satu kesimpulan. Ketika kita mengatakan al-alam mutaghayyir, alam itu berubah-ubah sifatnya. Wa kullu mutaghayyirin haditsun, ya, dan segala yang berubah-ubah itu adalah baru. Berarti kesimpulannya alam itu baru. Gitu. Jadi premis satunya al-alam mutaghayyir. Premis dua wa kullu mutaghayyirin haditsun, ya, sehingga kesimpulannya al-alam haditsun. Ya. Ya, tahu nih ya. Ya, silogisme, ya, apa namanya dalam bahasa matematika itu. Ya. Baik. Hatani muqaddimatani ma'lumatani bil musyahadah wal istintaj. Jadi premis 1 sama premis 2 itu harus sudah apa istilahnya diyakini kebenarannya. Ya, ketika inilah antum kalau antum pahami ini baik-baik, antum akan dapati banyak ini akan membuka cakrawala berpikir yang sangat bagus sekali kalau untuk pahami ini. Bahwasanya premis itu
adalah sesuatu yang harus sudah diyakini kebenarannya. Ya, sehingga ketika ada orang membangun kesimpulan di atas premis-premis yang salah, terjadilah kecacatan dalam berlogika. Gitu. Nah, jadi kalau premis antum salah, pasti kesimpulannya itu juga atau konklusinya pasti akan salah. Maka ketika kita mendengar satu perkataan dari orang lain, ya, perkataan ini ingin kita bedah sekarang, dia itu cacat secara logika atau tidak, maka lihat dari mana dia dapat kesimpulan perkataan tadi, asalnya aku bisa dia ngomong begitu itu dari mana, gitu. Ya, ngerti ya. Jadi kenapa dia bisa ngomong begitu kesimpulannya itu, bedah dulu. Oh, dia premisnya satu, premis duanya ini, sehingga dia menyimpulkan begini. Kalau baru atau melihat premis satu sama premis duanya, asalnya gitu. Ya, ibaratnya orang bikin roti, kalau bahan dasarnya, bahan dasar satu sama bahan dasar duanya buruk, maka hasil rotinya pun buruk. Ya, kalau antum ingin tahu rotinya ini, antum lihat rotinya, ternyata rotinya buruk, rasanya nggak enak. Nah, cara mencari tahu penyebabnya apa? Meneliti kepada bahan dasarnya, gitu kan? Nah, jadi antum harus bisa membedakan bahan dasar yang baik sama bahan dasar yang buruk dulu. Kalau bahan dasar yang baik antum anggap buruk, bahan dasar yang buruk antum anggap baik, ya maka bagi antum nggak ada bedanya roti itu baik apa tidak. Karena premisnya salah. Itulah maksud dari muqaddimatan sin ma'lumatan bil musyahadah wal istidlal. Haitsu yantiju ma'ana an-natijah allati kanat majhula ladaina wa hiya al-alam hadisun li'anna taghayyura fil alam dari huduthihi wujudihi ba'da al-adam. Kenapa kita katakan al-alam hadis? Alam semesta adalah sesuatu yang baru, nah dia berubah-ubah, ya. Dan sesuatu yang berubah-ubah itu berarti dia adalah sesuatu yang baru, ya. Al-alam mutaghayyir, ya, alam itu berubah-ubah dia, ya. Alam berubah-ubah ini premis yang tidak ada satu pun orang yang menyangkalnya, kan. Tidak ada orang menyangkal alam itu tidak alam itu berubah, kan. Ada yang mengatakan alam itu tidak bisa berubah? Enggak ada. Alam itu selalu berubah-ubah, ya. Maka segala sesuatu yang berubah-ubah itu adalah sesuatu yang baru. Berarti kesimpulannya alam adalah sesuatu yang baru. Baik. Jadi A sama dengan B, ya. Kemudian apa? B sama dengan C, ya, berarti A sama dengan C. Gitu. Baik. Itu dia. Insyaallah taala kita akan masuk ke mustalahat selanjutnya nanti. Apa yang dimaksud dengan ad-dilalah, ya. Apa yang dimaksud dengan ad-dilalah. Baik. Ad-dilalah maknanya secara umum adalah, ya, ma yutawassalu bihi ila ma'rifati syai', apa yang kita gunakan untuk sampai kepada pengenalan sesuatu. Jadi misalkan ketika mengatakan pergilah, apa yang kita pahami dari kata pergi, nah itu namanya dilalatul lafz, ya. Ada namanya dilalatul lafzi, ada dilalatul makna dan seterusnya. Nanti insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Nah, jadi sesuai yang kita katakan di awal dulu, kita masih di muqaddimah yang ketiga di sini, itu tentang mustalahat, tentang istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu ushul fikih. Dan istilah-istilah dalam ilmu ushul fikih itu adalah sesuatu yang memang sulit, ya, memang apalagi ini adalah muqaddimah mantiqiyah, ya. Kita sedang berada di muqaddimah mantiqiyah, masih sekitar setengah lagi, ya, jadi setengah muqaddimah lagi untuk kita sampai kepada pembahasan pertama dari kitab apa namanya, kitab Radhun Nadhir ini, ya. Jadi kitab Radhun Nadhir ini sebenarnya kalau kita sudah baca muqaddimah ini dia akan jadi lebih mudah nantinya, ya. Kalau kita serius mempelajari muqaddimah yang ada ini, dia akan lebih mudah, gambarannya akan lebih sempurna. Ya, apalagi kalau sudah pernah belajar kitab-kitab usul fikih yang lain, misalkan al-usul min usul atau al-waraqat. Nah, apalagi kalau kitab-kitab yang level di atasnya, maka kitab ini, Radhun Nadhir ini akan terasa lebih mudah, ya. Jadi ibaratnya dia hanyalah seperti ringkasan saja nantinya. Baik. Allah taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.